warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 11. I want to introduce our member. I am Anissa Aulia Istiqomah and my friend Shiva Rizky Nabila. We would like to present the presentation about visual impairment. Okay, let's start to the presentation. What is visual impairment? According to Samuel, visually impaired is a general designation for someone who has vision loss. This also affects learning in the school environment. By law, blind children are divided into two broad groups, namely, based on their ability to use visual sense to learn after maximum correction. And Muhammad Effendi said, visual impairment is a visual condition in which a person who has a central vision of 6/60 is smaller than that, or after his vision is corrected to the maximum, she or he is no longer possible to use the education and teaching facilities commonly used by normal children or normal people. Jadi, menurut Samuel, tunanetra adalah sebutan umum untuk seseorang yang kehilangan penglihatan serta memengaruhi pembelajaran di lingkungan sekolah. Secara hukum, tunanetra dibagi menjadi dua kelompok besar, berdasarkan kemampuan mereka untuk menggunakan indera visual untuk belajar setelah dikoreksi maksimum. Seorang anak yang memiliki gangguan penglihatan tidak dapat menggunakan penglihatan untuk belajar, tetapi masih bisa responsif terhadap terang dan kegelapan, dan mungkin memiliki beberapa citra visual. Lalu menurut Muhammad Effendi, tunanetra sebagai suatu kondisi penglihatan di mana seseorang yang memiliki visus centralis 6/60 lebih kecil dari itu, atau setelah dikoreksi secara maksimal penglihatannya tidak memungkinkan lagi mempergunakan fasilitas pendidikan dan pengajaran yang biasanya digunakan oleh anak normal. Jadi, tunanetra adalah hilangnya penglihatan yang memengaruhi pembelajaran dan tidak memungkinkan lagi menggunakan fasilitas pendidikan dan pengajaran seperti anak pada umumnya. Visual impairment are classified into three, including A. Total blind. Total blind if the child is totally unable to receive the light stimulation from outside. Their vision is zero. The point is the child's insensitivity to any object in front of them, but they can feel the light or ray, and they can only learn to use braille. B. Low vision. Low vision is a condition where children can still see objects with a minimum distance of 6/20 meters, where children can read and see with a distance of 6 meters, different from normal people who are usually able to see with a distance of 20 meters. C. Cortical visual disorders. Some children with severe neurological disorders may have a complex condition called cortical visual disorders. This condition often accompanies many disabilities such as epilepsy and cerebral palsy. Secara garis besar, tunanetra diklasifikasikan menjadi 3, diantaranya A. Total blind. Dapat dikatakan buta jika anak sama sekali tidak mampu menerima rangsang cahaya dari luar. Visusnya sama dengan 0. Maksudnya adalah ketidakpekaan anak terhadap objek apapun yang berada di depannya, tetapi dapat merasakan cahaya atau sinar, dan mereka hanya bisa belajar menggunakan huruf Braille. B. Low vision. Low vision adalah kondisi di mana anak masih dapat melihat objek dengan jarak minimum 6/20 meter, di mana anak dapat membaca dan melihat dengan jarak 6 meter, berbeda dengan orang normal biasanya yang mampu melihat dengan jarak 20 meter. Lalu C. Gangguan visual kortikal. Beberapa anak dengan gangguan neurologis yang parah
memungkinkan memiliki kondisi kompleks yang disebut sebagai gangguan penglihatan kortikal. Kondisi ini sering menyertai banyak kecacatan seperti epilepsi dan cerebral palsy. Dalam hal ini, masalahnya bukan pada struktur dan fungsi mata, melainkan pada kemampuan otak untuk memproses dan memahami informasi visual yang masuk. Ada kesalahpahaman bagi orang awam bahwa kondisi ini tidak dapat diperbaiki. Anak-anak ini sering memiliki beberapa penglihatan fungsional yang cepat, namun itu hal yang tidak terduga. There are some characteristics of blind children, including A. Cognitive, B. Academic, C. Language development, and D. Social. Karakteristik anak tunanetra. Yang pertama, kognitif. Ardi Wijaya mengidentifikasi keterbatasan anak pada 3 area, yaitu yang pertama, tingkat dan keanekaragaman pengalaman. Pengalaman anak tunanetra didapat dari indera-indera yang masih berfungsi pada tubuhnya, khususnya indera pendengaran dan perabaan. Tetapi, informasi seperti warna, ukuran, dan ruang tidak dapat diperoleh dari kedua indera ini. Pada saat mengoptimalkan indera perabaan, anak tidak mampu memperoleh informasi seperti benda yang terlampau jauh, seperti langit dan bintang, benda yang terlampau besar seperti gunung, benda yang terlampau rapuh seperti hewan kecil, atau benda yang membahayakan seperti api. Lalu, kemampuan untuk berpindah tempat. Anak tunanetra belajar dengan cara beradaptasi pada lingkungannya, agar mampu melakukan berpindah tempat secara aman, efektif, dan efisien. Kemudian, interaksi dengan lingkungan. Anak tunanetra sulit untuk berinteraksi dengan lingkungan karena keterbatasan penglihatan mereka. Mereka membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dalam mengenali lingkungannya. Yang kedua, ada akademik. Kemampuan akademik anak tunanetra sama seperti anak lainnya. Namun, untuk memenuhi kebutuhan membaca dan menulis, membutuhkan media dan alat yang tepat. Anak dengan tunanetra total membaca hanya dengan huruf Braille, sedangkan anak low vision menggunakan huruf cetak dengan ukuran yang besar. Ketiga, perkembangan bahasa. Anak-anak secara umum memperoleh bahasa melalui mendengarkan, membaca, dan melihat gerakan dan ekspresi wajah. Mereka mengekspresikan diri mereka terlebih dahulu dengan ucapan dan kemudian meniru orang yang lebih dewasa darinya. Anak-anak yang memiliki gangguan penglihatan memperoleh bahasa dengan cara yang hampir sama, tetapi persepsi bahasa mereka tidak diperoleh dengan membaca atau input visual. Seseorang anak yang normal dapat mengembangkan persepsi bola dengan cara melihat bola. Sedangkan anak yang memiliki gangguan penglihatan, mereka mengembangkan persepsi bola melalui manipulasi sentuhan bola. Keduanya dapat mengucapkan bola, dan keduanya mampu mengidentifikasi bola. Keempat, sosial. Tidak ada masalah sosial yang tidak bisa diatasi setelah mengalami gangguan penglihatan. Namun, pergerakan dan pengalaman yang terbatas menyebabkan beberapa anak yang memiliki gangguan penglihatan nampak pasif dan ketergantungan. Teaching strategies for blind children. 1. Strategies for total blind. A. Use of sensory cues. B. Kinesthetic cues. 2. Strategies for improving low vision. A. Leading uses. B. Contrast. Ada strategi pengajaran anak yang memiliki gangguan penglihatan. Yang pertama, ada strategi untuk anak yang memiliki gangguan penglihatan secara total. Bisa menggunakan penggunaan isyarat sensorik. Anak-anak yang memiliki gangguan penglihatan yang hanya memiliki persepsi cahaya bisa menggunakan isyarat sensorik untuk informasi dan pengalamannya. Misalnya, sebelum kegiatan pinjer painting, guru bisa memberikan warna kepada anak untuk mencium bau pewarna dan mendengarkan guru mengulang kata pewarna.
Kemudian ada isyarat kinestetik. Isyarat ini menggabungkan dengan gerakan. Sebagai contoh, sebelum melakukan finger painting, guru bisa menggerakkan tangan anak membentuk lingkaran di atas kertas sebelum guru memberikan pewarna. Kemudian ada strategi untuk meningkatkan penglihatan yang rendah, yaitu menggunakan cahaya. Maksudnya adalah penggunaan cahaya yang tepat untuk si anak, tetapi harus dikonsultasikan terlebih dahulu antara guru, orang tua, dan dokter. Kemudian kontras. Kontras di sini maksudnya adalah kontras maksimum yang membantu anak dengan penglihatan rendah untuk mengoptimalkan penggunaan penglihatannya yang fungsional. The role of education, orientation, and mobility in children with visual impairment. One of the biggest problems in children with vision disturbance is orientation, the enforcement, dependent situation in which other people can cause problems in individuals who have disorder visual impairment, usually improve mobility. To increase mobility in children who have visual impairment can cause tools such as stick. Visible guides can also use other tools that can help walk independently and safely. So, orientation and mobility have become a part of it because learning mobility with the level of personal independence is one of the most desirable education goals. Jadi, untuk meningkatkan mobilitas pada anak yang memiliki gangguan visual bisa menggunakan alat bantu seperti tongkat dan lainnya. Pemandu yang terlihat juga bisa menggunakan alat lainnya yang dapat membantu berjalan secara mandiri dan aman, sehingga orientasi dan mobilitas telah menjadi bagian darinya. Karena belajar mobilitas dengan tingkat kemandirian pribadi adalah salah satu pendidikan yang paling diinginkan. There is a way to adjust communication teaching strategies for children who have visual impairment through print, media, and braille. Jadi, keterampilan mendengarkan juga merupakan efek dari teknologi dan termasuk mobilitas. Cara menyesuaikan strategis pengajaran komunikasi terhadap anak yang memiliki gangguan penglihatan yaitu melalui media cetak dan braille. That's all from us. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.